Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Mohon maaf, saya tidak menampilkan video wajah saya, hanya dengan foto saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas materi mengenai turunan pertama fungsi trigonometri. Sebelumnya saya mau menyapa kalian. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, semoga sehat ya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Nah, marilah kita simak materi mengenai turunan fungsi trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, marilah kita membahas mengenai turunan pertama fungsi trigonometri. Nah, untuk menemukan turunan pertama fungsi trigonometri, kita diingatkan kepada rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Rumus jumlah dan pengurangan ya di sini. Penjumlahan sinus dan kosinus sebagai berikut. Ini sudah pernah dipelajari, yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B kali cos setengah A min B. Untuk sin A min sin B adalah 2 cos setengah A tambah B sin setengah A min B. Kemudian untuk cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A tambah B kali cos setengah A min B. Dan untuk cos A min B sama dengan min 2 sin setengah A tambah B kali sin setengah A min B. Kemudian definisinya, turunan dari fungsi f adalah ditulis f aksen sedemikian sehingga nilai fungsi untuk setiap x dalam daerah definisi f dirumuskan sebagai berikut, yaitu f aksen sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x ditambah h min fx per h. Nah, sekarang untuk yang pertama kita temukan turunan untuk fx sama dengan sin x. Turunan dari fx sama dengan sin x ditulis f aksen x, atau boleh juga jika fungsinya ditulis dalam y sama dengan sin x, maka turunannya ditulis y aksen, atau boleh juga dy per dx. Nah, kita gunakan rumus sin A min sin B, yaitu 2 cos setengah A tambah B sin setengah A min B. Kenapa? Nanti kita masukkan ke rumus limit yang ini ya, gitu. Jadi untuk fx tambah h min fx, maka kita misalkan A-nya adalah x ditambah h, B-nya adalah x. Sehingga kita tulis tadi penulisan limitnya seperti ini ya, f aksen. Jadi turunannya itu, turunan dari f itu adalah f aksen sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h min fx per h. Atau diberi x-nya ya, f aksen x gitu ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa A-nya adalah x ditambah h, B-nya adalah x. Jadi penulisannya kita ambil kan rumusnya yang sin dikurangi sin ya. Jadi sin x tambah h min sin x per h. Nah, tadi dianggap A-nya adalah x tambah h, B-nya adalah x, sehingga kalau mengikuti rumus yang ini, sin A sin B, sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B sin setengah A min B. Ya kan? Nanti B-nya diganti. A-nya diganti dengan X tambah H dan B-nya diganti dengan X. Jadi ini kan A-nya X tambah H, ini B-nya adalah X. Jadi A tambah B berarti X ditambah H, ini A-nya, ditambah B-nya adalah X. Kemudian sin setengah A dikurangi B, A-nya adalah X tambah H, dikurangi B-nya adalah X. Nah, ini X, ini yang pembilang ya, X ditambah X kan 2X gitu ya. Kalau ini kan habis ya, X dikurangi X habis ya 0, tinggallah setengah H kan. Kemudian di sini bisa dikalikan ke dalam atau diganti aja dulu deh, H-nya diganti dengan 0, sementara yang ini kalau dipisah ya, ini dipisah dulu ya, limit H mendekati 0, 2 cos setengah
kali 2x tambah H, limit H mendekati 0, sin setengah H per H. Nah, yang ini hanya diganti dengan 0, jadi 2x ditambah 0 kan 2x, dikali setengah, berarti kan 1x ya kan. 2 yang ini, apa namanya, 2 yang ini dikalikan dengan setengah yang belakang ya. Setengah yang belakang dari mana ini? Kalian sudah tahu bahwa sin setengah H per H, limit H mendekati 0 untuk sin setengah H per H itu nilainya kan setengah. Jadi setengah kali 2 dengan yang depan berarti kan 1. Jadilah cos X. Jadi f aksen X sama dengan cos X. Jadi kesimpulannya adalah turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin X atau y sama dengan sin X adalah f aksen X atau y aksen atau dy per dx sama dengan cos X gitu ya. Lanjutkan yang kedua untuk turunan cos X ya. Jadi fungsinya fx sama dengan cos X, maka turunannya ditulis f aksen X, ya kan? Kalau y sama dengan cos X, ditulisnya y aksen atau dy per dx. Nah, ini menggunakan rumus yang cos A min cos B. Ya, A-nya adalah X tambah H, B-nya adalah X ya, yaitu min 2 sin setengah A tambah B, sin setengah A min B. Kayak tadi lagi nih, tapi cos ya. Cos A min cos B. A-nya adalah X tambah H, B-nya adalah X. Maka sama dengan min 2 sin setengah, ini A-nya adalah X tambah H, ditambah B-nya X ya. Yang ini A dikurangi B, berarti kan X tambah H dikurangi X. Nah, ini X tambah X, 2X sama seperti tadi, ini X dikurangi X, habis tinggal sin setengah H. Kemudian penulisan H-nya ini pisahkan lagi, geser lagi ke kanan, dipasangkan dengan sin setengah H per H ya. Jadi kalau dipisahkan penulisan limitnya, limit H mendekati 0 min 2 sin setengah dalam kurung 2x tambah H kali limit H mendekati 0 sin setengah per H. Nah, ini nilai limitnya adalah setengah. Yang ini H ini diganti dengan 0 ya. Sehingga tulisan limitnya jadi hilang ya kan. Jadi min 2 sin setengah kurung 2x tambah 0. Ini dikalikan setengah kali 2x kan 1. Yang min 2 ini kalikan dengan setengah yang belakang, jadi min 1. Jadilah min sin X. Jadi f aksen X sama dengan min sin X. Jadi kesimpulannya adalah bahwa turunan fungsi trigonometri untuk fx sama dengan cos X atau y sama dengan cos X adalah f aksen X atau y aksen atau dy per dx yaitu min sin X. Selanjutnya untuk tangen. Nah, untuk tangen saya tidak untuk mempermudah tidak usah pakai limit, tapi berdasarkan yang sudah didapat tadi, kita sudah dapat turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X. Nah, kalian sudah tahu bahwa tangen itu kan sin per cos. Jadi turunan dari fx sama dengan tangen X ditulis f aksen X. F aksen X. Nah, ini kalian sudah pelajari di turunan fungsi aljabar, ada rumus kalau pembagian, jika U dan V adalah sebuah fungsi, maka Y sama dengan U per V, atau Fx sama dengan U per V, maka turunannya adalah Y aksen atau F aksen X, U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, kalian tahu bahwa tangan itu adalah sin X per cos X. Jadi di sini posisinya U-nya adalah sin X, V-nya adalah cos X. Kemudian kita tulis ya, U-nya sama dengan sin X. Turunannya berarti kita tulis U aksen sama dengan cos X. Turunan sin X adalah cos X berdasarkan yang tadi kita dapat ya. Kemudian V-nya adalah cos X. Penyebutnya cos X. Maka turunannya V aksen sama dengan tadi kita dapat bahwa turunan dari cos X adalah min sin X. Lalu kita masukkan ke rumus ini, rumus turunan pembagian ya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Kita ganti U aksennya dengan cos X, V-nya diganti dengan cos X lagi, U-nya diganti dengan sin X, V aksennya diganti dengan min sin X. Seperti ini. Yang di bawah V kuadrat berarti kita kasih kurung cos X kuadrat. Nah, ini yang atas pembilangnya dikalikan cos X kali cos X yaitu cos kuadrat X. Min sin X dikali min sin X plus sin kuadrat X. Ini yang di bawah cos kuadrat. Cos X kuadrat kalau dibuka kurungnya maka penulisan kuadratnya ditulisnya di cosnya ya.
Jadi cos kuadrat X. Nah, kalian tahu bahwa yang atas pembilang ini bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X atau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah rumus Pitagoras, yaitu nilainya 1. Jadi 1 per cos kuadrat X. 1 per cos itu kan lawannya dari sekan. Ya, jadi ditulis diganti dengan sekan kuadrat X, ada kuadratnya. Jadi f aksen X sama dengan sekan kuadrat X. Jadilah kesimpulannya bahwa turunan fungsi trigonometri fx sama dengan tangen X atau y sama dengan tangen X itu adalah f aksen X atau y aksen atau dy per dx yaitu sekan kuadrat X. Oke, selanjutnya untuk kotangan X ya. Turunan untuk fx sama dengan kotangan X ditulis f aksen X. Nah, ini kita gunakan rumus ini kayak tadi persis bahwa kita ubah kotangan X itu kalian tahu yaitu sama dengan cos per sin. Jadi posisinya di sini U-nya adalah cos X, V-nya adalah sin X. Kita tulis dulu U-nya sama dengan cos X, turunannya berarti U aksen sama dengan min sin X. V sama dengan sin X, maka turunannya V aksen sama dengan cos X. Masuk ke rumusnya. Ya, jadi U aksennya diganti dengan min sin X, V-nya diganti dengan sin X, U-nya diganti dengan cos X, V aksennya dengan cos X. V kuadrat berarti sin X kuadrat ya. Gitu. Jadi ini dikalikan min sin X kali sin X adalah min sin kuadrat X. Min cos X dikali cos X min cos kuadrat X per sin kuadrat X dibuka kurungnya jadi sin kuadrat X. Ini negatifnya keluar, negatif dalam kurung sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Dan ini kalian tahu ini adalah rumus Pitagoras nilainya 1. Ada minnya ya, jadi min 1 per sin kuadrat X. 1 per sin itu kan kebalikan dari kosekan. Jadi ditulis min kosek kan kuadrat X. Jadi f aksen X sama dengan y aksen atau dy per dx yaitu min kosekan kuadrat X. Jadi kesimpulannya turunan dari fx sama dengan kotangan X atau y sama dengan kotangan X adalah f aksen X atau y aksen atau dy per dx yaitu min kosekan kuadrat X. Selanjutnya yang kelima yaitu untuk sekan X. Turunan untuk fx sama dengan sekan X ditulis f aksen X sama seperti tadi. Sekan itu kita ubah menjadi 1 per cos. Karena kan sekan kebalikan dari cos ya. Jadi 1 per cos. Jadi di sini posisinya pembilangnya 1, penyebutnya kan cos X. Jadi U-nya 1, V-nya adalah cos X. Kita tulis U-nya 1 turunannya 0. Turunan sebuah konstanta adalah 0. U aksen sama dengan 0. Ya. V-nya adalah cos X. Penyebutnya turunannya V aksen sama dengan min sin X. Masuk ke rumus yang ini, rumus turunan untuk pembagian. Jadi U aksennya diganti dengan 0, V-nya diganti dengan cos X, U-nya diganti dengan 1, V aksennya diganti dengan min sin X. Per V kuadrat berarti per cos X kuadrat ya. Ini berarti 0 kali cos X kan 0. Min 1 kali min sin X berarti plus sin X. Per cos kuadrat X. Dibuka kurungnya cos kuadrat. Ini kita pisahkan, cosnya kan ada 2. Jadi saya pisahkan sin X per cos X kali 1 per cos X. Sama aja kan. Sin X kali 1 kan sin X. Cos kuadrat. Cos X kali cos X kan cos kuadrat. Nah, kita tahu bahwa sin per cos itu adalah tangen. Diganti dengan tangen. 1 per cos diganti dengan sekan. Jadi lah f aksen X adalah tangen X sekan X. Atau boleh ditukar sekan X tangen X. Jadi kesimpulannya turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan sekan x atau y sama dengan sekan x adalah f aksen x atau y aksen atau dy per dx yaitu sekan x tangen x. Selanjutnya untuk kosekan x. Untuk kosekan x sama kosekan itu kan kebalikan dari sin. Jadi kosekan x sama dengan 1 per sin x. Jadi di sini posisinya u-nya 1, v-nya adalah sin x ya. Jadi U-nya 1 turunannya berarti 0. U aksennya 0. V sama dengan sin X turunannya berarti V aksen sama dengan cos X. Masuk ke rumus ini ya. U aksennya diganti dengan 0. V-nya dengan 1. V-nya dengan sin X dikurangi U-nya 1. V aksennya cos X. V-nya berarti sin X kuadrat. 0 kali sin X 0. Min 1 kali cos X min cos X. Sin X kalau dibuka kurungnya sin X kuadrat jadi sin kuadrat X. Lalu kita pisahkan sinnya ada 2 ya. Berarti cos per sin kali 1 per sin. Nah cos per sin itu kan kalian tahu yaitu kotangan.
1% itu kebalikan dari kosekan. Jadi ditulislah f aksen X sama dengan min kotangan X kali kosekan X. Jadi kesimpulannya, turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan kosekan X atau y sama dengan kosekan X adalah f aksen X atau y aksen atau dy per dx, yaitu min kotangan X kosekan X. Jadi kesimpulannya kita dapat seperti ini. Nah, ini harus dipahami. Kalau bisa dihafalin ya, bahwa ini saya menulisnya nggak pakai fx, pakai y nggak apa-apa. Jadi turunan dari y sama dengan sin x adalah y aksen sama dengan cos x. Jadi y sama dengan cos x turunannya y aksen sama dengan min sin x. Y sama dengan tangan x turunannya y aksen sama dengan sekan kuadrat x. Y sama dengan kotangan x turunannya y aksen sama dengan min kosekan kuadrat x. Y sama dengan x turunannya adalah y aksen sama dengan sekan x tangan x. Y sama dengan kosekan X turunannya adalah Y aksen sama dengan min kosekan X kotangan X gitu. Dalil-dalil turunan fungsi trigonometri. Ini sebetulnya mengingatkan aja karena sudah dipelajari ya di turunan aljabarnya sebelumnya. Jika K suatu bilangan konstan atau konstanta, maka fx sama dengan K atau saya tulis Y sama dengan K, maka turunannya Y aksen sama dengan 0. Sebetulnya kok hasilnya 0, ini bisa dibuktikan dengan menggunakan limit fungsi yang tadi ya, gitu. Jadi contohnya Y sama dengan 2, maka turunannya Y aksen sama dengan 0. Turunan 5 adalah 0, turunan negatif 7 adalah 0, turunan setengah adalah 0 gitu, tanpa ada variabel X-nya. Yang kedua, jika U adalah suatu fungsi dan N suatu bilangan positif, maka Y pangkat U pangkat N turunannya adalah Y aksen sama dengan, ini N-nya turunnya ke depan ya, kali ya, jadi N kali U pangkat N dikurangi 1. Jadi pangkatnya selalu berkurang 1, lalu kalikan lagi dengan turunan yang ada di dalam kurungnya untuk aksennya sendiri. Contoh Y sama dengan 2X pangkat 4. Ini saya kasih kurung, beda dengan kalau nggak dikasih kurung. Ya, kalau dengan tidak pakai kurung itu langsung turunnya kan 4 kali 2 8. Karena ini kasih kurung berarti ini 2X pangkat 4 ini posisinya adalah 2 pangkat 4 dengan X pangkat 4. Jadi saya pisahkan dulu dibuka kurungnya jadi 2 pangkat 4 X pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Turunannya yang aksen berarti ini turun nih 4 ke depan gitu ya. 4 kali 16. 4 kali 16 X pangkat 4 dikurangi 1. 4 kali 16 64. Jadi 64 X pangkat 3. Misal lagi contoh tambahan Y sama dengan 2X. 2X si X ini punya pangkat 1. Jadi kalau diturunkan ya aksen sama dengan 1 kali 2 X pangkat 1 dikurangi 1. 1 kali 2 adalah 2, ini 1 dikali 1 kan 0. Jadi X pangkat 0. Nah, nilai X pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 2 kali 1 adalah 2. Selanjutnya, yang ketiga, jika K suatu konstanta dan U suatu fungsi, maka Y sama dengan K kali U. Turunannya adalah Y aksen sama dengan K kali U aksen. Jadi di sini yang diturunkan ya U-nya aja gitu. Kalau K-nya angkanya enggak. Contohnya ini kalau ini contoh yang tadi itu ya, apa namanya, pangkat ya. Ini berarti kan 5 kali 5 25 X pangkat 4. Ya kan, kemudian jika N suatu bilangan bulat positif, K-nya bilangan konstan, maka Y sama dengan K kali dalam kurung U pangkat N, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan, ini turun ke depan N kali K, U pangkat N min 1, lalu kalikan lagi dengan turunan yang di dalam kurungnya, kali U aksennya. Yang kelima, jika U dan V adalah dua fungsi, maka Y sama dengan U ditambah V atau U dikurangi V. Ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen plus min V aksen. Itu jadi masing-masing aja yang diturunkan. Contoh nih, Y sama dengan 5X ditambah 3X pangkat 5. Jadi turunannya Y aksen sama dengan 5 ditambah 5 kali 3, 15X pangkat 4. Kemudian yang keenam, jika U dan V adalah dua fungsi, maka kalau dikalikan Y sama dengan U kali V, turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Jika dibagi Y sama dengan U per V, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen
V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Yang kedelapan, turunan rantai. Jika Y adalah suatu fungsi dari U, misalnya Y sama dengan FU, dan jika U ini adalah suatu fungsi X, misalnya U sama dengan GX, maka penulisan Y sama dengan FU itu sama dengan U-nya diganti dengan GX ya. Jadi sama dengan FGX. Maka turunannya Y aksen sama dengan DY per DX. Boleh Y aksen, boleh DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per dx. Sekarang kita ke contoh soal. Alur turunan fungsi trigonometri untuk memudahkan mengingat. Jika punya pangkat, maka turunkan dulu pangkatnya. Setelah itu baru diturunkan fungsi trigonometrinya. Setelah itu turunkan aljabarnya atau sudutnya, ya, atau sudutnya gitu. Contoh, tentukan turunan pertama dari, ini turunan pertama ya. Fx sama dengan 25. Karena ini adalah sebuah konstanta, maka turunannya, karena di sini penulisannya pakai fx, maka turunannya f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, f aksen x sama dengan 3 sin x. Turunannya f aksen x. Nah, ini kan nggak punya pangkat, jadi langsung turunkan ke trigonometrinya, berarti turunan sin x adalah cos x. Jadi 3 cos x. Kali turunan dari sudutnya atau aljabarnya X. Turunan X kan ini X-nya kan hanya 1, jadi kali 1. Tidak ditulis juga nggak apa-apa. Jadi 3 cos X. Kemudian contoh lagi Fx sama dengan 2X ditambah cos X. Turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi turunannya F aksen X sama dengan 2 dikurangi sin X. Yang keempat, Fx sama dengan cos kuadrat X. Di sini tulis turunannya f aksen x, ingat ini punya pangkat, turunkan pangkatnya dulu. Jadi ke depan pangkatnya ya, 2 kali cos pangkat 2 dikurangi 1x, lalu kalikan dengan turunan dari trigonometrinya. Turunan dari cos x adalah min sin x, lalu kalikan lagi dengan sudutnya atau aljabarnya ini si x-nya ini kan hanya 1, jadi kali 1. Tapi kalau tidak ditulis juga apa-apa karena kan ini X-nya 1. Jadi udah selesai lalu disederhanakan, ini ada negatif dipindahkan ke depan itu ya. Jadi negatif 2 cos X, ini pangkatnya jadi 1 cos X sin X gitu. Jadi min 2 cos X sin X, ini boleh ditukar jadi min 2 sin X cos X. Nah, ini ingat ke rumus sudut ganda bahwa 2 sin X cos X adalah sin 2X. Jadi boleh ditulis min sin 2X. Ini catatan rumus sudut ganda ya, bahwa sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Untuk Fx sama dengan sin 4X. Turunannya F aksen X sama dengan, ini karena nggak punya pangkat, lalu langsung turunkan ke trigonometrinya. Turunan sin adalah cos, jadi cos 4x, lalu kalikan dengan turunan aljabarnya atau sudutnya, ini 4x. Turunan 4x adalah 4. Nah, 4-nya boleh ke depan, jadi 4 cos 4x. Selanjutnya nomor 6. Fx sama dengan cos pangkat 4 3x. Punya pangkat ya, jadi tulis turunannya F aksen X sama dengan 4-nya turun 4, cos pangkat 4 dikurangi 1, 3x. Kali turunan dari trigonometrinya, yaitu turunan dari cos adalah min sin, jadi min sin 3x, lalu kalikan lagi dengan aljabarnya 3x-nya atau sudutnya ya, turunan 3x adalah 3. Disederhanakan, ini ada negatif boleh ke depan, ini 3 kali 4 12, cos pangkat 3 3x sin 3x gitu. Lanjut nomor 7. Ini saya tulis pakai y. Y sama dengan min 7 5 min 7 tangan 5x. Tidak punya pangkat, langsung turunkan ke trigonometrinya. Turunan dari tangan adalah sekan kuadrat. Jadi negatif 7 sekan kuadrat 5x. Kali dengan turunan aljabarnya atau turunan sudutnya, yaitu turunan dari 5x adalah 5. Boleh gabung ke depan, angka 5-nya jadi 5 dikali negatif 7 min 35. Sekan kuadrat 5x. Yang nomor 8, Y sama dengan 3 sin pangkat 3x. Yaitu Y aksen sama dengan, ini turun 3 kali 3 sin pangkat 3 dikurangi 1x. Ini turunan pangkatnya dulu, lalu kalikan dari turunan trigonometrinya, yaitu turunan sin x adalah cos x. Lalu kalikan dengan turunan aljabarnya atau sudutnya. Turunan dari x adalah 1. Jadilah 9 sin kuadrat x cos x.
Nomor 9, Y sama dengan min kotangan pangkat 5X. Ini karena punya pangkat, kita turunkan pangkatnya dulu. Jadi 5 kali negatif gitu ya. Atau negatif 5 kotangan pangkat 5 dikurangi 1X. Lalu kalikan dengan turunan dari trigonometrinya. Turunan dari kotangan adalah min kosekan kuadrat X. Kali turunan dari X-nya sendiri yaitu adalah 1. Turunan dari aljabarnya atau dari sudutnya ya. Enggak ditulis juga nggak apa-apa kalau 1. Jadilah, ini kan negatif, ini negatif, ini min, jadi min kali min jadi plus. Jadilah 5 kotangan pangkat 4X kosekan kuadrat X. Nomor 10, Y sama dengan akar sekan X. Ini kita ubah dulu si akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Jadi ditulis sek pangkat setengah, sekan X pangkat setengah. Jadi kita turunkan, turunannya Y aksen sama dengan setengah ke depan ya. Jadi setengah kali sekan pangkat setengah dikurangi 1X. Ini nurunin pangkatnya, lalu turunan dari trigonometrinya adalah turunan dari sekan adalah sekan X tangan X. Ya, kali turunan dari aljabarnya dari X atau dari sudutnya yaitu 1. Jadilah ini setengah dikurangi 1 kan min setengah. Jadi Y aksen sama dengan setengah sekan X pangkat min setengah sekan X tangan X. Ini sebetulnya bisa sih digabung ya. Sekannya penulisannya jadi 1 kali jadi min setengah tambah 1. Ini kan pangkatnya 1 nih. Jadi ini kan min setengah. Jadi min setengah tambah 1 kan setengah. Jadilah Y sekan pangkat setengah X tangan X gitu. Cuman ini saya tidak mengubah ya. Tuh ya. Nomor 11. Fx sama dengan 2 sin X ditambah 5X. Maka turunannya F aksen X sama dengan turunan dari sin X adalah cos X. Jadi 2 cos X ditambah turunan 5X adalah 5. Jadi 2 cos X ditambah 5. Nomor 12. Fx sama dengan 3 cos kuadrat X ditambah 2X kuadrat. Kita turunkan pangkatnya dulu ya. Ini punya pangkat. Jadi F aksen X sama dengan 2 kali 3 cos pangkat 2 dikurangi 1X. Lalu kalikan dengan turunan trigonometrinya. Turunan dari cosnya yaitu min sin X. Kali 1. Satunya adalah ini aljabarnya X-nya kan 1 ya. Atau sudutnya. Kemudian turunan dari ini 2X kuadrat adalah 2 kali 2. 2 kali 2 X pangkat 2 pangkat 1. Jadi 2 kali 3 6. 6 cos X. Ini pangkatnya jadi 1 ya. 6 cos X sin X. Ini negatifnya pindah ke depan. Ditambah ini 2 kali 2 4. 4X. Ya ini kan pangkat 1. Gitu. Nomor 13. Fx sama dengan kosekan X dikurangi 2 tangan kuadrat X ditambah 4X. Kita turunkan F aksen X, turunan kosekan X adalah min kosekan X kotangan X. Kemudian ini yang tengah ini diturunkan 2 kali 2 ya. Jadi min 4 tangan X. Ini turunan pangkatnya dulu. Lalu turunan trigonometrinya, turunan dari tangannya sendiri adalah sekan kuadrat X. Kemudian turunan aljabarnya atau sudutnya adalah 1. Turunan dari X adalah 1. Kemudian ditambah turunan 4X adalah 4. Jadi ya udah gini aja, min kosekan X kotangan X min 4 tangan X sekan kuadrat X tambah 4. Yang nomor 14, Fx sama dengan 3 sin kuadrat X min cos X. Turunannya F aksen X. Ini turun ya 2 kali 3. Ini langsung nih. Kalau tadi kan ditulisin dulu ya. Ini langsung aja karena udah dianggap paham ya. Gitu ya. 2 kali 3 6. Sin X. Ya kan? Lalu turunan dari sin X-nya sendiri adalah cos X. Turunan dari X-nya adalah 1. Ini nggak ditulis. Dianggap udah tahu. Jadi kalau 1 sih nggak usah ditulis. Turunan dari cos X adalah min sin X. Nah ini saya pisahkan nih 6 itu 3 kali 2. Kenapa dipisahkan? Ya nggak apa-apa sih maksudnya mau diubah ya ke rumus sudut ganda. Jadi 3 kali 2 sin X cos X ditambah min X. Ini min kali min kan plus sin X. Nah ini 2 sin X cos X adalah rumus sudut ganda. Jadi kita ganti dengan sin 2X. Rumus sudut ganda untuk sin ya. Jadi 3 sin 2X ditambah sin X. Nah gitu ya. 15, Fx sama dengan 7 cos pangkat 6X sin pangkat 6X. Ini posisinya adalah perkalian. Jadi kalau saya tulis ulang nih Fx sama dengan 7 cos pangkat 6X kali sin pangkat 6X. Kali ini saya kasih tanda titik ya. Nah ini gunakan rumus perkalian untuk fungsinya yaitu Y sama dengan U kali V. Maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Berarti di sini U-nya adalah ini 7 cos pangkat 6X. Lalu diturunkan. Turunannya U aksen sama dengan
6 kali 7, 42. Nurunin pangkatnya dulu ya. 6 kali 7, 42. Cos pangkat 5 ya. Pangkat 5X. Lalu kalikan turunan dari cosnya yaitu min sin X. Lalu turunan dari aljabarnya atau dari sudutnya turunan dari X adalah 1. Jadi disederhanakan negatifnya boleh ke depan. Jadi min 42 cos pangkat 5X sin X. Lalu V-nya adalah ini yang sebelah kanan. Sin pangkat 6X. Turunannya V aksen sama dengan turun ke depan 6-nya ya. Turun ke depan 6 sin pangkat 5X. Ini turunan pangkatnya, lalu kalikan dengan turunan trigonometrinya, yaitu turunan dari sin adalah cos. Jadilah 6 sin pangkat 5X cos X. Lalu masukkan ke rumus ini. Nah, tulis dulu. Kalau ini saya nulisnya pakai Y aksen. Nah, ini karena pakai F rumusnya. Jadi soalnya pakai FX. Jadi kita tulis F aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. U aksennya diganti dengan min 42 cos pangkat 5X sin X. Lalu V-nya diganti dengan sin pangkat 6X. Ditambah U-nya ganti dengan 7 cos pangkat 6X. V aksennya diganti dengan 6 sin pangkat 5X cos X. Lalu tinggal sederhanakan aja. Jadi sebetulnya menurunkannya sudah di sini ya gitu. Pakai dimisalkan. Jadi ini ini dibuka kurungnya. Ini bisa digabung ya. Ini sin X-nya sinnya punya pangkat 1, ini sin pangkat 6 pangkatnya 6 ya. Jadi ini kan kalau dalam perkalian berpangkat, jika basis atau bilangan pokoknya sama, di sini basisnya sin X atau bilangan pokoknya sin X, maka pangkatnya dijumlah. Ya, kalau pembagian kan pangkatnya dikurangi. Jadi ini sin pangkat 1 dengan pangkat 6 dijumlah jadi kan 7. Jadilah sin pangkat 7X. Jadi sinnya nulisnya 1 kali aja gitu. Ditambah ini 7 kali 6 42 cos. Nah, ini cosnya gabung cos pangkat 6 nih, cos pangkat 1. Jadi 6 tambah 1 kan 7. Jadi 42 cos pangkat 7X sin pangkat 5X. Atau ini mau 42-nya dikeluarkan boleh. 42 kali dalam kurung min cos pangkat 5X sin pangkat 7X ditambah cos pangkat 7X sin pangkat 5X. Selanjutnya nomor 16. Y sama dengan 4X pangkat 3 min 6 sekan X tambah 5. Turunannya, karena di sini dalam fungsinya ditulis dalam Y, maka turunannya Y aksen sama dengan ini 3 kali 4, 12. X pangkat 3 dikurangi 1, pangkatnya dikurangi 1 jadi 2. Jadi 12X pangkat 2. Ini turunan fungsi aljabar ya. Kemudian di sini turunan dari sekan di sini nggak punya pangkat, jadi langsung aja turunannya ke trigonometrinya, yaitu turunan sekan X itu adalah sekan X tangen X. Jadi min 6 sekan X tangen X. Mau dikalikan turunan dari aljabarnya atau sudutnya yaitu 1 boleh, enggak juga nggak apa-apa. Turunan dari angka 5 adalah 0. Jadi turunannya adalah 12 X pangkat 2 min 6 sekan X tangen X. Nomor 17. Ini posisinya adalah perkalian ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 1 cos X. Ini perkalian. Ini saya tulis pakai titik ya. Di sini menggunakan rumus perkalian yaitu Y sama dengan U kali V. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U-nya yang ini ya, yang depan, V-nya yang belakang. Jadi U-nya X kuadrat min 1 diturunkan berarti U aksen sama dengan turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari min 1 kan min 0. Jadi tidak usah ditulis 0-nya, jadi 2X saja. Kemudian V-nya yang sebelah kanan yaitu cos X, turunannya berarti V aksen sama dengan min sin X. Masukkan ke rumusnya, yaitu U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya diganti dengan 2X, V-nya dengan cos X, U-nya diganti dengan X kuadrat min 1, V aksennya diganti dengan min sin X. Jadilah ini dikalikan 2X kali cos X. Kemudian yang ini saya kasih tanda kurung karena di sini kan emang pengaruh ke tanda. Jadi X kuadrat, ini kali pelangi ya, X kuadrat kali min sin X adalah min X kuadrat sin X. Min 1 kali min sin X adalah plus sin X. Jadi turunannya adalah 2X cos X min X kuadrat sin X plus sin X.
Nomor 18 ini juga posisinya adalah perkalian. Ya, sama dengan 2 sin X tangen X. Ini saya kasih tanda titik. Di sini U-nya adalah 2 sin X, V-nya adalah tangen X. Jadi ke rumus ini ya. Nah, U-nya 2 sin X, turunannya berarti U aksen sama dengan turunan sin X adalah cos X. Di sini nggak punya pangkat, jadi langsung ke turunan trigonometrinya. Sementara kan aljabarnya atau sudutnya ini X-nya kan turunannya 1, jadi tidak ditulis juga nggak apa-apa. Jadilah turunannya adalah 2 cos X. V-nya tangen X, turunannya berarti V aksen sama dengan secant kuadrat X. Masukkan ke rumus ini ya. Jadi U aksennya diganti dengan 2 cos X, V-nya diganti dengan tangen X. Kemudian U-nya diganti dengan 2 sin X, V aksennya dengan secant kuadrat X. Lalu 2 cos X di tangannya saya ubah dengan sin X per cos X. Sama aja ya, mau disederhanakan. Kemudian secant itu adalah 1 per cos kuadrat X. Lalu ini boleh coret ya, dibagi ya, cos X dibagi cos X kan 1. Jadilah tinggal 2 sin X, ini 2-nya dari depan. Yang ini saya geser nih, cosnya kan ada 2 nih. Saya geser ke sini, jadi 2 kali sin X per cos X dikali 1 per cos X, gitu. Karena ada 2. Nah, sin per cosnya kita ganti dengan tangen dan 1 per cos diganti dengan secant. Karena kan secant itu kan kebalikan dari cos. Jadilah turunannya Y aksen sama dengan 2 sin X ditambah 2 tangen X secant X. 19. Ini juga posisinya perkalian juga. Y sama dengan 2X min 1 kali sin 3X tambah 2. Ini perkalian juga ya. Gitu. Posisinya U-nya 2X min 1, V-nya adalah sin 3X tambah 2. U-nya 2X min 1. Turunannya berarti U aksen sama dengan turunan 2X adalah 2. Turunan min 1 0, tidak ditulis. V-nya sama dengan sin dalam kurung 3X tambah 2. Turunannya kita turunkan dulu. Di sini nggak punya pangkat, jadi langsung turunkan trigonometrinya, yaitu cos 3X tambah 2. Lalu kalikan turunan dari aljabarnya atau sudutnya. Turunan 3X adalah 3, turunan 2 adalah 0. Jadi tulisnya 3 aja, 0-nya tidak usah. 3-nya boleh ke depan. Ya, jadi 3 cos dalam kurung 3X tambah 2. Lalu masukkan ke rumusnya. U aksen V ditambah V aksen. U aksennya diganti dengan 2, V-nya diganti dengan 2X min 1, U-nya diganti dengan sin 3X tambah 2, V aksennya dengan 3 cos 3X tambah 2. Lalu disederhanakan ya. Mana yang bisa disederhanakan? Ini 3-nya pindah ke depan. Ini boleh dikalikan ke dalam, ya kan? Kalau ini tetap ya, ini 3 kali 2X, 6X, 3 kali min 1, min 3. Jadi turunannya adalah 2 sin dalam kurung 3X tambah 2 ditambah dalam kurung 6X min 3 cos dalam kurung 3X tambah 2. Nomor 20. Y sama dengan cos dalam kurung 2X kuadrat min 8X. Ini bukan perkalian, ini biasa aja. Ini bukan perkalian ya, biasa aja. Ini cosnya nggak punya pangkat, jadi langsung aja ke turunan trigonometrinya. Turunan cos adalah min sin. Jadi min sin dalam kurung 2X kuadrat min 8X. Lalu kalikan dengan turunan dari aljabarnya ininya ya, atau sudutnya. Jadi turunan dari 2X kuadrat berarti kan 2 kali 2, 4X. Turunan dari min 8X adalah min 8. Jadilah turunannya adalah min sin dalam kurung 2X kuadrat min 8X kali dalam kurung 4X min 8. Seperti itu. Nomor 21. Fx sama dengan sin pangkat 3 dalam kurung 2X tambah 3. Maka turunannya F aksen X, ini punya pangkat, kita turunkan pangkatnya dulu. Jadi 3 kali sin pangkat 2 dalam kurung 2X tambah 3. Lalu kalikan turunan dari trigonometrinya yaitu cos. Turunan sin adalah cos. Cos dalam kurung 2X tambah 3. Lalu kalikan lagi dengan turunan aljabarnya atau sudutnya. Turunan 2X adalah 2. Turunan 3 adalah 0. 0 tidak ditulis, 2 aja. 2 yang belakang boleh gabung ke belakang ya. Ke depan ya. Jadi 2 kali 3, 6. Jadilah turunannya 6 sin kuadrat dalam kurung 2X tambah 3 kali cos dalam kurung 2X tambah 3. Selanjutnya nomor 22. Ini
posisinya perkalian. Fx sama dengan X pangkat 3 sin 2X. Artinya X pangkat 3 dikali sin 2X. Berarti di sini U-nya adalah X pangkat 3, V-nya adalah sin 2X. Kita tulis ya. U-nya adalah X pangkat 3. Turunannya U aksen sama dengan 3X kuadrat. Ini kan turun ke depan ya. 3X pangkat 2. V-nya sin 2X. Dari sini ya. Turunannya adalah, ini nggak punya pangkat. Turunannya langsung ke trigonometrinya berarti cos 2X. Lalu kalikan dengan ininya, sudutnya atau aljabarnya lah. Turunan dari 2X adalah 2 ya. 2-nya ke depan jadi 2 cos 2X. Masukkan ke rumusnya. U aksennya diganti dengan 3X kuadrat. V-nya diganti dengan V-nya diganti dengan sin 2X, U-nya diganti dengan X pangkat 3, V aksennya dengan 2 cos 2X. Disederhanakan ini aja sih, hanya memindahkan 2 ke depan ya. Jadi 3X kuadrat sin 2X ditambah 2X pangkat 3 cos 2X. Ini 2 ini pindah ke depan. Gitu. Selanjutnya berikutnya nomor 23. Fx sama dengan 4x per cos x. Ini berarti pembagian ya, pembilang per penyebut. Jadi menggunakan rumus pembagian yaitu y sama dengan u per pi, maka turunannya y aksen atau f aksen x boleh sama dengan u aksen kali v dikurangi u kali v aksen per v kuadrat. Posisinya u-nya adalah 4x, v-nya adalah cos x. Nah, U-nya 4X, turunannya U aksen berarti 4. Turunan 4X adalah 4. V sama dengan cos X. Turunannya P aksen sama dengan min sin X. Masuk ke rumusnya ini, U aksennya diganti dengan 4. P-nya diganti dengan cos X. Min U-nya diganti dengan 4X. V aksennya dengan min sin X. V-nya dengan cos X dikuadratkan. Jadi 4 cos X, negatif ke negatif, positif 4X sin X per cos kuadrat X. Ini kalau dibuka kurung kuadratnya jadi cos kuadrat. Lalu ini saya pisahkan nih, karena kan ini penyebutnya kan sama. Saya pisahkan 4 kali cos X per cos kuadrat X ditambah 4X kali sin X per, ini saya pisahkan langsung, cos kuadratnya kan ada 2. Sin X per cos X kali 1 per cos X. Ini kalau digabungkan jadi cos kuadrat X, ya kan? Gitu. Jadi ini boleh dibagi nih, coret ya. Ini cos X-nya coret 1, yang ini sisa 1 ya. Jadi 1 per cos X. Yang ini sin per cosnya diganti dengan tangen, 1 per cos ini ganti dengan sekan. Jadilah ini 1 per cos ganti dengan sekan. Jadilah turunannya y aksen sama dengan 4 sekan X ditambah 4X tangen X sekan X. Nomor 24. Fx sama dengan 1 ditambah cos X per sin X. Posisinya sama seperti tadi U per V modelnya. U-nya adalah 1 ditambah cos X, V-nya adalah sin X. Ya, ini menggunakan rumus ini. U-nya 1 ditambah cos X, maka turunannya adalah turunan 1 kan 0, tidak ditulis. Turunan cos X min sin X. V-nya sin X, turunannya cos X. Masuk ke sini, U aksen diganti dengan min sin X, V-nya diganti dengan sin X. U-nya diganti dengan 1 ditambah cos X, V aksennya diganti dengan cos X. Per V kuadrat, V-nya berarti per sin X kuadrat. Min sin X kali sin X, min sin kuadrat X. Ini dikalikan, kali pelangi nih ke dalam ya. 1 kali cos X, cos X. Cos X kali cos X, cos kuadrat X. Gitu. Lalu dibuka kurungnya. Ini langsung saya pisahkan juga nih. Ya, karena kan penyebutnya sama nih. Jadi min sin kuadrat X per sin kuadrat X dikurangi, ya kan? Cos X per sin kuadrat X dikurangi juga, karena kan min kali plus kan min. Cos kuadrat X per sin kuadrat X. Yang ini karena sama coret, berarti kan sin kuadrat X dibagi sin kuadrat X kan 1. Min 1 jadinya ya. Kalau ini kita pisahkan cos X per sin X kali 1 per sin X, karena sinnya ada 2. Nah, kalau ini nggak usah dipisahkan, karena kan cos per sin itu kan kotangen, tapi ada kuadratnya, jadi kotangen kuadrat X. Kalau ini cos per sinnya diganti dengan kotangen, 1 per sinnya diganti dengan kosekan X. Jadilah turunannya adalah ya aksen sama dengan min 1 dikurangi kotangen X, kosekan X, min kotangen kuadrat X. Selanjutnya nomor 25, ini posisinya sama pembagiannya U per V ya, Fx sama dengan cos X per sin X min 7. Jadi di sini posisinya U-nya adalah cos X, V-nya adalah sin X min 7.
Sehingga kita tulis U-nya adalah cos X, turunannya berarti min sin X. U aksen sama dengan min sin X. V-nya sin X min 7, turunannya V aksen sama dengan turunan sin X adalah cos X, turunan 7, 0. Tidak ditulis ya. Langsung masuk ke rumusnya. U aksennya diganti dengan min sin X, V-nya dengan sin X min 7, U-nya dengan cos X, V aksennya adalah dengan cos X. V kuadrat berarti kan dalam kurung sin X min 7 kuadrat. Jadi min sin X kali sin X disederhanakan min sin kuadrat X. Min sin X dikali min 7 berarti plus 7 sin X. Kemudian yang ini cos X kali cos X cos kuadrat X. Nah ini ada, saya dekatkan min sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Ini pindah ke depan ya. 7 sin X ini ke belakang. Kalau yang bawah sih per V kuadrat berarti per dalam kurung sin X min 7 kuadratnya di luar. Ini bisa aja dibuka tapi kayaknya lebih agak memanjang kalau dibuka kurungnya karena di situ dia berpangkat 2 ya. Jadi biarkan aja seperti itu. Nah, ini negatifnya dikeluarkan. Jadi negatif dalam kurung sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 7 sin X. Nah, ini adalah Pitagoras. Jadi nilainya 1. Jadi diganti dengan 1 ya. Jadi min 1 ditambah, jadi keturunannya adalah min 1 ditambah 7 sin X per dalam kurung sin X min 7 kurung tutup kuadrat. Ini nggak dibuka, biarkan aja seperti ini. Selanjutnya di sini ini kalau tadi kan menentukan turunan pertama. Kalau ini sampai dicari nilainya. Tentukan nilai fungsi setiap turunan berikut pada nilai X yang diketahuinya. Nomor 1. Fx sama dengan 3 sin kuadrat X min cos X pada X sama dengan 60 derajat. Berarti nanti X-nya diganti dengan 60 derajat, tapi diturunkan dulu. Turunannya F aksen X, turunan dari 3 sin kuadrat X ini punya pangkat berarti 2 kali 3, 6 sin X. Kali turunan dari trigonometrinya, turunan sin X adalah cos X. Kali 1, ininya ya sudutnya atau aljabar turunan X-nya adalah 1, tidak ditulis nggak apa-apa. Turunan cos X adalah min sin X. Jadi dikurangi ya. Berarti ini min kali min jadi plus. Ya udah 6 sin X cos X ditambah sin X. Nah, sekarang karena disuruh mencari nilainya, X-nya diganti dengan 60 derajat. Jadi F aksen 60 derajat sama dengan 6 sin 60 derajat cos 60 derajat plus sin 60 derajat. Kalian tahu bahwa sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Cos 60 adalah setengah. Sin 60 setengah akar 3. Ini 6 kali setengah, boleh 6 kali setengah berarti kan 3 ya. 3 kali setengah berarti kan 3 per 2. Ya kan? 3 kali setengah adalah 3 per 2, akar 3. Ditambah setengah akar 3. Ini bisa digabung karena bentuk akarnya sama. Belakangnya akar 3. Jadi 3 per 2 ditambah 1 per 2 yaitu 4 per 2. Akar 3. 4 per 2 itu adalah 2. Jadi 2 akar 3. Bu, bagaimana kalau saya pakai bilangan desimal? Boleh. Sin 60 itu 0,86. Boleh diganti. Cos 60 setengah 0,5. Sin 60 0,86 boleh. Jadi angkanya nanti desimal boleh. Nomor 2. Y sama dengan 2 tangen X ditambah cos kuadrat X. Pada X sama dengan 1/4 V. Kalau tidak mau menggunakan pakai lambang V, nanti boleh diganti V-nya kan 180 derajat. Berarti 1/4 kali 180 derajat kan 45 derajat. 180 dibagi 4 kan 45. Jadi kita turunkan dulu ya. Karena di sini pakai Y berarti Y aksen. Ini nggak punya pangkat berarti langsung turunkan trigonometrinya. Turunan tangen adalah sekan kuadrat X. Turunan dari X-nya kan 1, tidak usah ditulis. Jadi 2 sekan kuadrat X ditambah ini punya pangkat berarti 2 cos pangkat 1 ya. 2 cos X kali turunan cos X-nya adalah min sin X. Turunan X-nya sendiri 1, tidak usah ditulis. Disederhanakan sekan kuadrat itu kan 1 per cos kuadrat X. Kenapa sih diganti per cos? Untuk mudah aja, karena kan kalau cos 45 gitu kan ketahuan. Kalau sekan kan rada maksudnya harus bantu kalkulator lah gitu kan ya. Jadi kalkulator juga nggak salah nggak ada sekan deh. Jadi untuk mempermudah aja sih ya. Jadi diganti dengan 1 per cos kuadrat X. Yang ini kan positif kayak negatif jadi negatif ya. Jadi negatif 2 sin X cos X
Atau 2 cos X sin X sama aja. Ini diubah jadi sudut ganda 2 sin X cos X itu kan sin 2X gitu. Ya udah, ini kita ganti X-nya dengan 45. Ya, jadi 2 kali 1 per cos kuadrat 45 derajat min sin 2 kali 45 derajat. Ini 2 kali 45 kan 90. Jadi kan sin 90 adalah 1, ya kan? Kemudian kalau ini kan cos 45 itu kan setengah akar 2, tapi dikuadratkan. Setengah akar 2 kalau dikuadratkan berarti kan setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Digabung seperempat kali 2 berarti kan 2/4 atau setengah, ya kan? Seperempat kali 2 kan 2/4 atau setengah. Ini jadi 1/setengah, ya kan? Jadi ini kan 2 ngikut aja ya. Ini dikali balik ya. Jadi 2 kali 1 dikali 2/1 min 1. Kemudian 1 kali 2/1 kan 2. Kan jadi gini, 2 kali 1 2, kali 2 4. 4. Kan dikurangi 1, jadi 3. Jadi nilainya adalah 3, nilai turunannya pada X yaitu 45 derajat. Yang terakhir nih, nomor 3, fx sama dengan secant kuadrat X min 2 cos X pada X sama dengan 150. Nah, kita turunkan f aksen X, turunannya ini karena punya pangkat, kita turunkan pangkatnya dulu, jadi 2 secant X. Lalu turunan dari sekannya sendiri ya, turunan dari trigonometrinya, yaitu secant X tangen X. Lalu kalau turunan aljabarnya kan turunan X-nya adalah 1 kan, tidak usah ditulis. Ini min 2, turunan cos X adalah min sin X, jadi ini min 2 sin X, minnya ke depan. Jadi ini negatif kayak negatif kan positif. Jadilah ini bisa digabung 2 secant X kan secant kuadrat X. 2 secant kuadrat X tangen X ditambah 2 sin X. Jadi min kali min kan plus. Secant kuadratnya saya ganti jadi 1 per cos kuadrat X untuk mempermudah menentukan nilai sudutnya ya. Baru kita ganti X-nya dengan 150 derajat. Nah, ini kan sudut istimewa. Cos 150 itu adalah min setengah akar 3. Ini dikasih tanda kurung pakai kuadrat. Ya kan? Tangan 150 derajat itu min 1/3 akar 3. Sin 150 adalah setengah. Jadi ini 2 kali setengah kan 1 ya. Yang ini kita sederhanakan. Ini kan min setengah akar 3 kan dikuadratkan. Berarti kan min setengah kali min setengah plus seperempat gitu. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Jadi seperempat kali 3 adalah 3/4. Ini kan 1/3/4 itu kita kali balik aja ya. 1 kali 4/3 yaitu 4/3 gitu. Kemudian yang ini tadi min 1/3 akar 3 boleh nulisnya jadi min akar 3/3 seperti ini. Kenapa sih digituin? Maksudnya sih mau digabung ya. Jadi ini 2 kali 4/3, 2 kali 4 8. Ya kan? Ini kali 3 kali 3 9. Jadi 2 kali 4 8, yang ini 3 kali 3 9 akar 3. Ada negatifnya ya bawaan dari sini. Jadi sampai sini udah betul. Min 8/9 akar 3 ditambah 1. Atau boleh juga 1 dikurangi 8/9 akar 3. Atau kalau mau dijadikan bilangan desimal, akar 3-nya boleh bantu dengan kalkulator. Akar 3 berapa? Kali 8 bagi 9 itu hasilnya 1,539. Jadi 1 dikurangi 1,539 adalah negatif 0,539. Kalau dibulatkan jadi min 0,54. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai yang bentuk akar gini, saya mau pakai desimal boleh gitu ya. Jadi kalau pakai desimal, cos 150 itu negatif 0,86. Tangen 150 itu min 0,57. Sin 150-nya setengah itu kan 0,5 ya. Ini min 0,86 dikuadratkan positif 0,7396. Nah, kalau ini kan 2 kali 0,5 kan 1, ya kan. Nah, ini sederhanakan lagi, 1 dibagi 0,7396 itu adalah 1,352. Nah, ini dikalikan 2 kali 1,352 dikali negatif 0,57, itu hasilnya negatif 1,54128. Tambah 1 bawaan dari belakang ya.
Atau mau dikedepankan satunya 1, ini berarti dikurangi ya ke belakang ya, dikurangi 1,54128. Hasilnya negatif 0,54128. Kalau dibulatkan ya negatif 0,54 lah, ambil 2 angka di belakang koma. Jadi sama sih dengan yang tadi tuh, min 0,54. Jadi boleh pakai yang bentuk akar, boleh juga mau pakai desimal. Nah, itulah pembahasan mengenai turunan pertama fungsi trigonometris. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa diulang-ulang kembali link videonya. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan kepada gurunya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.